satu halaman target kalian berapa menit. Misalnya 5 menit gitu, atau 7 menit, atau 10 menit. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Benny Ramdhani di channel Benny Info. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys. Oke, sekali ini guys kita akan membahas dunia literasi kembali ya. Apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, ini gimana sih caranya kita produktif. Nah, kalau produktif kan ada hubungannya dengan kecepatan ya. Nah, gimana caranya kita cepat menghasilkan sebuah tulisan, karya, novel mungkin ya. Nah, kalau kalian pengen banyak cuan, ya otomatis juga kalian harus meningkatkan produktivitas ya. Apalagi kalau kalian benar-benar mengandalkan cuannya dari dunia menulis. Kalian harus produktif, nanti karyanya bisa kalian terbitkan atau yang ada buat platform, ada yang buat platform A, B, C. Dan itu semua hanya bisa dijangkau atau dipenuhi kalau kalian produktif, dan produktivitas itu akan makin baik kalau ditunjang dengan kecepatan. Nah, sekarang kita bahas ya apa aja yang bisa meningkatkan kecepatan kita menghasilkan satu karya tulis ya. Oke, yang pertama adalah kita harus meminimalkan gangguan saat menulis. Nah, karena menulis itu butuh fokus, makanya kita harus berusaha banget mencari lingkungan yang bebas gangguan yang cocok buat kita ya. Gangguan suara ayam tetangga, suara musik yang tidak kita sukai, atau suara lato-lato. Ya, bisa aja itu jadi gangguan ya. Jadi kita nggak fokus, nggak konsen. Nah, itu kita harus ciptakanlah lingkungannya. Kita sendiri sebenarnya yang bisa nyari. Atau misalnya kita berusaha kalau ada ruangan yang di kamar, yang agak ke dalam jauh dari jalan, atau kita udah terbiasa nggak masalah. Misalnya suara jalannya kita reduksi, kita kurangi dengan memutar musik ya, instrumen yang kita sukain itu bisa juga. Kemudian kita juga bisa mencari alternatif nggak cuma di kamar, misalnya ke perpustakaan yang lebih sepi gitu ya, ke kedai kopi atau ke kafe yang nggak terlalu rame gitu ya, dan nggak terlalu bising. Biasanya banyak tuh sekarang kafe-kafe yang sepi gitu ya di jam-jam yang pagi kayak gitu, biasanya masih belum terlalu rame. Nah, kalian bisa milih gitu ya. Jadi entah di dalam rumah atau di luar rumah, itu adalah pilihan kalian. Kemudian hal lainnya adalah yang bisa jadi gangguan adalah internet. Internet dalam artian nih negatif ya, misalnya kalian lagi ngetik tiba-tiba browsing, lupa buka sosmed, buka HP, ngebalas WA, voice video call, voice note misalnya. Lalu waktu kalian yang semula awalnya cuma buat pengen browsing pengen riset dulu dikit. Nah, makanya saya selalu sarankan risetnya sebaiknya sebelum nulis, atau nanti pada waktu khusus. Jangan sambil nulis riset, sambil nulis riset, nanti malah terdistract ya guys. Terus apa lagi nih yang saya catat di sini diantaranya adalah kalau bisa, kalau memang suasana ruangannya bising dan kita harus fokus, maka kalian bisa menggunakan headset atau headphone ya. Dengan begitu kita bisa meredam suara-suara bising guys. Jadi kita bisa lebih fokus untuk menulis. Sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2 adalah kalian harus meningkatkan kecepatan kalian mengetik ya. Kalau misalnya kalian ngetiknya pelan gini-gini, ya nggak apa-apa ya kalau awal-awal, tapi lama-lama kalian walaupun 11 jari ini ya usahain kecepatannya ditambah, karena semakin kita kemampuan mengetiknya cepat, maka ide kepala juga meluncurnya dengan cepat ya. Nah, kalau kalian belum terbiasa, kalian harus memulai ya. Misalnya satu halaman target kalian berapa menit, misalnya 5 menit gitu, atau 7 menit, atau 10 menit. Kalian coba dulu aja mengetik satu halaman, diukur gitu ya, pakai timer, pakai stopwatch. Nanti ternyata satu halaman saya rata-rata dengan ide yang sudah ada di kepala itu meluncur habis sekitar 15 menit. Kalau menurut saya kelamaan ya, harusnya bisa lebih di bawah itu biar lebih cepat gitu maksudnya. Nah, jadi kalian harus hari berikutnya harus tingkatkan lah, hari berikutnya. Nah, terus misalnya sampai target sekitar 7 sampai 10 menit lah katakanlah.
untuk satu halaman. Dengan demikian kita bisa mengukur bahwa semakin banyak target, misalnya kita targetin 200 halaman. Nah, 200 halaman, satu halaman saya rata-rata 7 sampai 10 menit. 10 kali 200 berapa? 200 kali tambah 10 2000 menit. 2000 menit itu berapa jam? Nah, harus kalian hitung. Berarti kalian perlu waktu yang panjang. Tapi kalau kalian bisa mereduksinya, mengurangi jumlah yang dibutuhkan untuk satu halaman karena kecepatan kalian mengetik itu lebih bagus lagi ya guys. Mungkin juga kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi ya. Kalau yang ngetiknya di handphone, nanti kita akan pelajari juga penggunaan aplikasi. Tapi yang jelas sih kemampuan kita mengetik kalau di laptop atau kalau di handphone nulisnya itu juga harus kita biasakan untuk makin cepat. Beberapa orang malah ada yang bilang lebih seneng ngetik cerita itu di handphone karena bisa lebih cepat karena dia 11 jari gini dan dia lebih lincah gitu ketimbang di laptop ya. Nah, itu terserah bebas ya, yang penting kalian pilih mana yang lebih cepat pengetikannya. Jadi kalian lebih lihai di laptop atau di handphone. Nah, itu kalian harus pastikan atau tentukan biar nanti kalian tahu yang mana sih sebenarnya yang paling cepat gitu ya. Nomor tiga adalah gimana kita biar cepat itu mengatur waktu istirahat kita. Beberapa penulis itu biasanya baru satu paragraf udah nyantai, satu paragraf nyantai. Lama ya nanti. Saran saya ukurannya jangan paragraf atau halaman. Kalau bisa misalnya waktu ya, karena waktu itu lebih fair. Nah, kalau kalian gunakan, saran saya kayak gini. Misalnya 15 menit kalian bekerja ya, ngetik. Nanti 5 menit kalian istirahat, entah ngopi atau minum, jangan sambil ngetik minum, nanti lama ya. Jadi ngetik aja 15 menit, alarm gitu ya. Nah, kalau udah bunyi kalian merasa ini waktunya ngopi atau waktunya beser kayak gitu. Ya tuh, nanti kalau 15 menit kita udah bisa lebih fokus, biasanya kita perlu 25 menit atau 30 menit kerja, lalu 5 menitnya kita pakai untuk atau 5 sampai 10 menitnya kita istirahat untuk ngopi, minum atau mungkin mau balas WA dulu atau balas email boleh ya. Jangan sampai nanti lebih dari batas waktu istirahat yang kita sudah buat ya. Misal kita mau bikin istirahat atau balas email setiap per 30 menit itu istirahatnya 5 menit atau 10 menit sampai 10 menit gitu ya. Nah, kebablasan tuh, nah itu kacau, kalian nanti akan lambat gitu menyelesaikan novel atau tulisan kalian ya. Dan itu bisa dicicil sebenarnya mulai dari 15 menit istirahat, nanti beberapa hari kemudian kita tingkatkan mungkin 20 menit, tiap 25 menit kita istirahat 5 sampai 10 menit. Terus udah gitu mungkin sampai 45 menit kita kerja 5 sampai 10 menit. Yang jelas kalian harus kerja dan ada istirahatnya. Istirahatnya ini perlu buat kita misalnya buat peregangan ya. Jangan terus begini nunduk, itu nggak bagus juga buat tubuh kita ya, karena tubuh kita biar gimana pun bukan robot. Yang keempat ya, sekarang kita ke yang keempat. Yang keempat ini adalah self reward. Jadi kalian saat menulis perlu juga bikin self reward. Ada beberapa penulis yang bikin self rewardnya itu setelah berhenti dalam satu novel, dia baru pergi kemana gitu ya, naik gunung, ke pantai, pokoknya healing gitu. Tapi itu akan jadi agak buat penulis pemula mungkin akan terlalu meletihkan ya, karena belum tentu sampai ke ujung rewardnya nggak dapat. Itu bisa kalian buat misalnya katakanlah tiap per bab aja satu bab, tapi babnya bukan bab yang satu halaman ya. Katakanlah berapa ya, 3.000 kata mungkin ya, atau berapa kata gitu kalian targetin lah. Kalau saya sih mungkin per 2 bab misalnya. Kalian bisa istirahat untuk nonton drakor atau nonton YouTube satu seri ya, tayangan yang kalian suka gitu di YouTube. Itu bisa. Jadi misalnya per 2 bab, jadi kita kayak ada semacam self reward. Hore, nanti 2 bab ini aku mau ngapain ya? Oh, aku mau begini selesai. Set ya, yang lebih dari sekedar minum kopi atau buka HP atau buka medsos, tapi ini seperti yang membutuhkan waktu lama ya, karena dia benar-benar jeda yang agak panjang gitu loh
ya, self reward. Sekali lagi kalian perlu lakukan itu biar kita bersenang-senang gitu ya, nulisnya, bekerjanya. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Sekarang nomor 5. Yang nomor 5 adalah melompat, berani melompat. Jadi ketika kalian menulis, tuh biasanya kan suka ada ya pada saat tertentu tuh ada paragraf atau kalimat yang mentok tok tok sampai kita tuh perlu riset, perlu apalah pokoknya perlu sesuatu yang mengambil waktu banyak ya, dan itu akan menghambat proses menulis kita. Terus apa yang harus kita lakukan biar nanti aja gitu ya risetnya. Nah, salah satunya adalah kita berani melompat. Jadi kita lompatin aja, diberhentikan sampai situ, lalu kita ke scene atau adegan berikutnya atau bahkan ke bab berikutnya. Gitu guys. Sorry ya kalau di luar ada suara lato-lato yang masuk, saya nggak tahu ini masuk atau enggak. Tapi intinya adalah kalian harus punya keberanian seperti itu. Lompatin aja dulu kalau ada barrier, halangan gitu ya. Ketika kita nulis, mungkin memang di situ harus ada riset ya. Jadi kalian bisa melompat ke scene lain yang sudah dirancang di premis ya. Misalnya dari sini nanti sini gimana sih tokonya, apakah dia menolaknya gimana nih, aduh takutnya oh iya dia kan kecelakaan, nah perlu advice dokter, nah jenis penyakit apa ya yang harus bisa sesuai dengan cerita, kalian belum riset kan misalnya gitu ya. Nah perlu waktu nih, nah daripada nanti kelamaan nanti kalian loncat aja ketika dia sudah mulai ketemu sama si X atau ketika apa, kalian lompatin aja nih bab-bab yang perlu kalian riset ya. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke tahap berikutnya, gimana supaya kita mengetik lebih cepat, supaya produktivitas kita meningkat. Yang di poin ke-6 adalah cobalah berhenti mengedit saat mengetik cerita. Jadi inilah guys, kadang-kadang gangguan itu datangnya dari kita sendiri ya, ketika kita mengetik atau menulis cerita kita, ide kita tuangkan itu, kadang-kadang kita langsung aduh ini gimana ya, ini kayaknya kurang cocok. Iya sih, emang begitu biasanya kalau ngetik. Tapi dijamin itu akan lama banget keinginan kita untuk mengubah, mengedit ya. Jadi kalau lagi mengetik, ngetik aja dulu. Gak usah diperhatiin bener-bener sampai disimak si cerita teks-teks itu. Bahkan kalau ada salah kata itu biarin aja dulu. Yang penting apa yang ada di kepala kita yang berhubungan dengan alur cerita itu dituangkan dulu. Terus aja ya. Kita kejar target kita untuk yang tadi sudah kita tetapkan ya, misalnya kita pengen dalam sekian menit harus sekian karakter atau sekian halaman yang kita dapat. Nah fokus aja di situ ya, jangan ngedit dulu, nanti belakangan gampang ya, karena ngedit juga perlu energi yang banyak. Nanti energi kalian untuk nulis malah tersedot habis untuk ngedit. Jadi sekali lagi, siapa di sini yang masih ngedit sambil ngetik atau ngetik cerita sambil dieditin lagi gitu? Jangan ya, nanti aja setelah semuanya dituangkan dalam ketikan. Oke, sekarang kita ke nomor 7, gimana caranya supaya kita lebih cepat mengetik cerita atau produktivitas kita lebih meningkat ya. Yang ketujuh adalah gunakan tools yang sekarang udah banyak ya, di aplikasi ada namanya speech to text, atau kadang-kadang kalau di Word itu ada juga, jadi kita tinggal ngomong terus nanti dia tinggal si Word itu otomatis menjadikan omongan kita nih, yang kita omongkan ini jadi teks. Itu adalah hal yang sangat membantu, terutama kalau misalnya kalian punya ruangan khusus yang memang nggak terlalu ramai gitu. Biasanya kalau ada noise atau gangguan suara itu agak susah dia ngebacanya menjadi teks gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngetiknya di yang ada keramaian juga agak aneh kita ngomong sendiri, sehingga dia lari pergi ke sana. Nah kayak gitu-gitu kita agak susah kalau di tempat yang ramai. Tapi kalau kalian punya ruangan kerja sendiri untuk menulis, itu akan lebih nyaman, kita juga nggak takut diliatin orang gitu. Ini jangan-jangan orang agak-agak ya. Dan lagi biasanya dia agak susah kan kalau ada tanda baca, kecuali kalian pakai aplikasi yang premium gitu ya, ada titik komanya, itu agak ribet nanti beresinnya. Mungkin pada bagian-bagian deskripsi, narasi, atau mungkin kalimat tidak langsung, itu bisa kalian pakai ya generator atau aplikasi semacam speech to text ya.
atau ucapan menjadi teks gitu. Oke, paham nama tujuannya? Kalau belum paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, sekarang yang terakhir nomor 8. Gimana caranya supaya kita lebih produktif, lebih cepat lagi dalam menulis cerita? Yang nomor 8 adalah kalian sebelum menulis itu ide-idenya udah benar-benar terbayang, tervisualisasikan di kepala. Jadi saat menulis itu nggak banyak hambatan, nggak banyak writer's block gitu ya. Kalau ada writer's block gitu kayaknya langsung mentok gitu ya. Nah, maksud saya nih, kalau memang perlu riset, kalian kumpulkan dulu data-data riset, dibaca. Kalau misalnya kalian, model saya itu kadang-kadang kalau sebuah tempat itu akan lebih asik kalau saya cari di Pinterest-nya, apa gitu, terus saya bayangkan. Nah, kumpulin aja di dekat-dekat file kita ya, misalnya mereka sampai di air terjun apa, kebetulan saya belum pernah ke sana, biar lebih enak gitu cara mendeskripsikan di teks. Nanti saya akan melihat fotonya. Jadi udah dikumpulin di sebelumnya, jangan sambil ngetik sambil browsing kayak yang tadi saya bilang tuh akan membuang waktu lama. Jadi udah materi-materinya udah disiapin ya guys. Sekali lagi sebelum menulis sebaiknya riset materi apapun yang kira-kira nanti akan menghambat pada proses menulis itu udah dilakukan ya. Jadi sebelumnya itu pra menulis itu udah benar-benar kita riset tokohnya apa, jangan sampai nanti tengah jalan kita terganggu hanya untuk ini namanya siapa ya ibunya apa ya, aduh siapa ya, browsing dulu nyari ibu-ibu, misalnya ibu-ibu keturunan Belanda nama yang cocok siapa, mau browsing dulu lama lagi. Nah kayak kalau kata saya itu nggak worth it, nggak akan membuat apa ya hal yang sepadan dengan waktu yang dihabiskan, sementara kita bisa ngetik ketika browsing itu kita bisa ngetik berapa paragraf atau mungkin satu halaman udah jadi gitu ya. Sebelumnya aja kalau mau browsing ya kalian ketika mengonsep cerita, premisnya dibuat, terus sinopsis atau apa kira-kira data yang diperlukan di bab ini gitu ya. Sebelum mengetik tuh udah disiapin. Oke guys, gimana sekarang? Sudah cukup paham gimana caranya agar kita produktif dan cepat menulis cerita ya, biar ide di kepala kita tuh kalau udah nulis langsung keluaran tuh kayaknya kosong lagi dan kita akan masuk ide baru gitu loh guys. Oke, sampai di sini aja video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian tambah semangat lagi menulisnya di tahun 2023 ini. Saya Bini Ramdhani mengucapkan terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dong di bawah ya, biar saya tambah semangat untuk membuat video tips-tips menulis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.